Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto yang saat ini telah memasuki episode ke-68 dengan judul Serang Menyerang. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan di Paseban Agung Keraton Demak Bintoro, Sultan Mukmin atau Bagus Mukmin yang tengah memimpin sidang didampingi oleh Sang Mahapatih Amankuddin Raden Pamakas dan sang adik dari Kadipaten Jepara Pangeran Hadiri untuk mempersiapkan penyerangan ke Malaka atas Portugis. Namun mendadak tersentak seluruh layaknya Praja Sentana, bahkan Waliul Amri yang hadir di Paseban dengan pendapat Sultan Pajang Mas Karepet yang mengatakan bahwa peperangan dan pertempuran tidak ada gunanya dan manfaatnya bagi rakyat Demak Bintoro. Seluruh hadirin berpaling ke arah Sang Adipati Pajang dan pendapat yang sangat berlawanan itu pun langsung menyita perhatian. Mas Karepet pun melanjutkan ucapannya. Pamanda Patiulus telah gagal merebut Malaka hingga membuang 2 kali penyerangan. Kanjeng Romo Trenggono pun tak berhasil merebut Blambangan, bahkan mengantarkannya pada kematian. Demikian juga dengan pengiriman prajurit ke Mamluk yang sampai hari ini tak ada kabar beritanya. Yang seluruh kegagalan itu mestinya bisa menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bahwa sudah cukup bagi Demak melakukan penyerangan dan penyerbuan, karena sudah terbukti berkali-kali ternyata tidak mendatangkan kemenangan, namun beruntun kekalahan yang justru akan terus-menerus memperlemah kekuatan Demak sebagai kerajaan. Demikian ucap Mas Karepet atau Sultan Pajang Hadiwijaya. Semua mata masih tertuju pada sosok gempal Mas Karepet yang matanya berkilat-kilat ketika menyampaikan ucapannya. Pada tutur katanya yang lambat tetapi sangat tandas di setiap ucapannya, penuh tekanan pada kalimatnya dan seolah sengaja menghadang 2 pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Dan hadiri pun tersentak dengan perkataan Karepet, karena makin lama ucapannya makin terasa menentang pendapatnya, bahkan dengan ucapan yang lebih keras. Kalau dihitung kerugian harta benda sudah berapa kekayaan Demak yang dihabiskan sia-sia hanya untuk melakukan penyerangan. Kalau dihitung dari kerugian rakyat yang mati tanpa guna, sudah berapa ribu prajurit yang harus kehilangan nyawa. Uang yang semestinya bisa dipergunakan untuk memakmurkan rakyat justru habis untuk penyerbuan yang hanya menghasilkan kekalahan.
maka kali ini mestinya niat penyerangan itu sudah saatnya dihentikan. Sudah bukan waktunya lagi menyerang keluar, namun sekarang adalah saat untuk menoleh ke dalam, mensejahterakan rakyat yang terbentang dari seantero wilayah Demak. Karena itu justru akan lebih berguna daripada penyerbuan yang terbukti tak jelas apa manfaatnya. Keras dan tandas ucapan Mas Karepet, dan semua perhatian tersita pada ucapannya. Beberapa mulai saling pandang antar mereka, mencoba mencerna pandangan yang berbeda. Mereka rasa masuk akal juga. Namun hadiri yang merasa paling terpantik langsung memberikan tanggapan. Dimas Karepet, permusyawaratan ini adalah membahas tentang amanat suci dari dua sultan sebelumnya. Jadi Pasekban kali ini bukan membahas apakah akan melakukan penyerangan ataupun tidak, namun membahas kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Bukankah begitu Kanjeng Sultan juga Kanjeng Yang Sunan? Demikian penegasan Pangeran Hadiri menanggapi apa yang disampaikan oleh Sultan Pajang Mas Karepet atau Sultan Hadijaya. Hadiri menoleh ke kanan seolah meminta penegasan dari sang sultan, juga ke arah jajaran Waliul Amri yang duduk berjajar di sebelah kanannya. Adipati Jepara itu pun mengangguk hormat kepada Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Giri. Dan seperti yang telah Dimas Karepet ketahui, rencana ini adalah hasil permusyawaratan para wali di masa pemerintahan Kanjeng Romo Trenggono. Jadi ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh Ulil Amri Demak dan para wali amri pada saat itu. Suatu keputusan yang harus dilaksanakan oleh sultan penggantinya. Sunan Muria yang duduk di antara Sunan Kalijogo dan Sunan Giri melihat ketegangan yang nyata dari kedua menantu Sultan Trenggono tersebut, telah memberikan penegasan kepada keduanya. Hadiri yang sejak semula mendukung rencana penyerangan merasa tersinggung dengan ucapan Karepet. Ia berpendapat bahwa penyerangan adalah cara pertahanan yang paling tepat. Sementara Karepet yang selama ini tak pernah terlibat dalam penyerangan menganggap sebaiknya penyerangan justru hanya melemahkan kekuatan Kesultanan Demak. Dan Pangeran Hadiri pun melanjutkan penegasannya. Maka permusyawaratan hari ini lebih menitik beratkan pada membuat keputusan kapan hari pemberangkatan. Seluruh persiapan sudah siap, baik armada, prajurit maupun bahan pangan. Dan harus diingat juga, dipahami, penyerangan ini bukan jalan kekerasan, melainkan jalan untuk menciptakan kedamaian. Karena kedamaian di tanah Jawa tak akan bisa dirasakan oleh rakyat Jawa kalau ancaman dari luar terus mengincar. Demikian penegasan Pangeran Hadiri, dan perdebatan itu pun terus berlanjut. Sultan Mumin yang mendengar mulai merasakan dadanya sesak. Ucapan keras Mas Karepet seolah menyalahkan kedudukannya yang telah mendukung rencana penyerangan. Dan Mas Karepet pun melanjutkan ucapannya. Tidak selamanya keputusan harus selalu dilaksanakan.
ada kalanya suatu keputusan bisa ditinjau ulang apabila tidak memberikan banyak manfaat, maka bisa saja dibatalkan. Bayangkan berapa hutan-hutan jati yang telah ditebang untuk keperluan pembuatan kapal, penebangan besar-besaran yang bisa mengakibatkan banjir besar. Dan pohon jati tua itu kalau tidak digunakan sebagai bahan pembuatan perahu, bukankah bisa dimanfaatkan untuk yang lain? Pembangunan pesantren-pesantren atau masjid-masjid di pedalaman, bahkan pembangunan pasar, jembatan atau perumahan untuk rakyat. Pembangunan yang pasti lebih bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Demikian penegasan Mas Karepet, dan bagi tersengat kembali oleh pembicaraan Karepet, Hadiri ingin kembali membalas, namun ia memilih diam mendengarkan ucapan Adipati Pajang yang makin memanaskan hati dan telinganya. Kemudian prajurit-prajurit itu berapa ribu yang telah mati sia-sia di medan Malaka juga dipalatkan Panarkan. Mereka harus meninggalkan keluarganya, anak istrinya selama berbulan-bulan tanpa mendapatkan penghasilan, hanya mengandalkan tanggungan dari kasegelan yang tak seberapa. Ketika penyerangan berakhir, banyak dari ayah mereka yang tak pulang karena terbunuh dalam peperangan. Maka janda dan anak-anak yatim pun bertambah. Apa itu yang dinamakan mensejahterakan rakyat? Demikian penegasan Mas Karepet. Berapi-api, makin bersemangat Karepet menyampaikan pendapatnya seolah tak ada yang bisa menyela pembicaraannya. Semua hanya menyimak dan mendengarkan. Namun satu dua orang mulai membenarkan pandangan yang disampaikannya. Lalu bahan pangan itu daripada diberangkatkan untuk mencukupi kebutuhan peperangan, apa tidak lebih baik diberikan kepada rakyat yang tengah mengalami gagal panen di beberapa kadipaten, dibagikan ke lumbung-lumbung desa agar seluruh rakyat bisa makan dengan cukup. Itulah baru namanya mensejahterakan rakyatnya. Lanjut Mas Karepet. Hadiri benar-benar tak tahan dengan ucapan Karepet, dan kali ini kemarahannya mulai terpantik karena jerih payahnya membangun galangan dan mempersiapkan perbekalan dianggap sebagai pekerjaan sia-sia. Segera saja yang berikan tanggapan. Saya memahami pendapat Dimas Karepet sebagai adipati di pedalaman, yang memang cara berpikirnya juga khas pedalaman. Hanya seputar pangan dan papan saja, seolah-olah kebutuhan kedamaian hanya soal tempat tinggal dan cukupnya makanan. Padahal kedamaian sesungguhnya adalah pada batin yang tentram, hingga tenang melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kedamaian tanah Jawa terwujud nyata, tidak terusik dengan kebiadaban perangi yang selalu hendak menjarah dimanapun mereka menginjakkan kakinya. Maka tolonglah berpikir yang lebih luas, seluas samudera yang terbentang tanpa batas. Jangan hanya memandang seluas ladang persoalan pertanian. Sesekali mainlah ke tepi samudera agar pikiran lebih terbuka, bisa melihat ancaman yang selalu mengincar dari seberang lautan utara. Demikian penegasan Pangeran Hadiri sambil menahan amarah. Dan percepatan itu pun makin sengit karena antar keduanya makin bertolak belakang dalam pandangan dan bertambah garang ketika saling serang. Mas
Karepet pun menanggapi apa yang disampaikan oleh Pangeran Hadiri. Apalagi kemudian Mas Karepet pun membalasnya yang tak kurang kerasnya. Justru orang-orang pesisir itulah yang mestinya lebih sering jalan-jalan ke pedalaman agar mampu membaca keinginan sejati dari rakyatnya. Rakyat di pesisir hanya disibukkan dengan perdagangan, sementara bahan perdagangan yang sesungguhnya ada di pedalaman. Para petanilah yang selama ini jadi korban. Para pedagang yang menjadi orang kaya dengan barang-barang yang diambil dari mereka, sementara para petani tetap miskin kalau tak bisa menjual sendiri ke pelabuhan dan tak bisa menentukan harga barangnya sendiri. Demikian jawaban Mas Karepet. Perdebatan itu makin sengit ketika kemudian dengan tegas Mas Karepet mengusulkan pembatalan serangan. Sekali lagi, jalan penyerangan sama sekali tak memberikan kedamaian dan perdamaian bagi rakyat tanah Jawa. Maka akan lebih baik kalau kapal-kapal yang telah dibuat itu dijadikan saja kapal dagang. Maka perdagangan Demak akan mampu memakmurkan rakyatnya. Demikian juga bahan-bahan makanan yang bergudang-gudang itu, kalau dijual juga akan mendatangkan uang yang akan memantapkan Kesultanan. Demikian penegasan Mas Karepet, dan makin panjang lebar ucapan Mas Karepet. Perkataan yang terus-menerus disampaikan dengan sengit dan garang hingga membuat hadirin yang lain terdiam. Begitupun dengan Pangeran Hadiri sendiri, ia pun kemudian turut memilih diam atau mendengarkan sang Adipati Pajang berbicara hingga selesai. Baru ketika itulah ia langsung meminta Sultan untuk mengambil keputusan. Semua pendapat telah disampaikan, maka saya yakin Kanjeng Sultan telah arif untuk memahami perbedaan, dan di tangan Kanjeng Sultanlah keputusan itu akan diberikan. Karena rencana ini gagal, itu semua saja mengkhianati amanat Pamanda Sultan Patulus dan melecehkan rencana Kanjeng Romo Trenggono. Demikian penegasan Pangeran Hadiri kepada Sultan Mukmin. Dan tepat ketika Hadiri selesai bicara, di saat yang menolehkan pandang ke arah Sultan Mukmin, Atin Jepara itu mendadak kaget. Astagfirullahaladzim. Adipati Jepara itu melihat tubuh yang sedang menggelosor cepat dari sandaran. Badannya hendak jatuh meluncur ke lantai batu hitam 4 darah. Lalu dengan sigap Pangeran Hadiri berusaha menangkapnya dengan kedua tangan. Kanjeng Sultan pingsan, kata Pangeran Hadiri. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.